Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup kita pagi hari ini. Kita menyadari bahwa hidup kita selalu di dalam rencana Tuhan yang baik. Mari kita datang menghadap tahta Tuhan dengan kerendahan hati kita. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dengan kerendahan hati kami datang menghadap Engkau, Raja segala raja. Bicaralah dan ajar kami Tuhan untuk mengerti setiap kehendak-Mu pagi hari ini. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar kebenaran-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah pencobaan biasa. Diambil dari 1 Korintus 10 ayat 10-15. Beginilah firman Tuhan. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak banyak orang mampu bertahan saat diperhadapkan dengan pencobaan. Dalam Perjanjian Baru, kata pencobaan memiliki arti dasar, yaitu yang pertama, sesuatu untuk menjatuhkan kita yang datang dari iblis. Yang kedua, sesuatu untuk memproses, membentuk, menyucikan, mengangkat, menguatkan kita. Dan ini datangnya dari Tuhan. Biasanya kita sebut sebagai ujian. Bentuk ujian dari Tuhan bisa berupa masalah atau penderitaan atau kesengsaraan. Ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan, kesengsaraan, kebanyakan kita langsung menjadi lemah, sedih, kecewa, marah, frustasi, bahkan bisa saja berputus asa. Kita lupa bahwa penderitaan atau kesengsaraan adalah cara yang seringkali Tuhan pakai untuk memproses dan mendewasakan hidup orang-orang percaya. Jika melihat hidup saudara seiman sedang dalam penderitaan, jangan sekali-kali kita menghakimi bahwa ada dosa dalam hidupnya. Memang bisa saja penderitaan itu sebagai bentuk teguran Tuhan akibat dosa atau pelanggaran, tetapi bisa juga itu karena seizin Tuhan. Penderitaan itu terjadi dalam hidupnya karena Tuhan sedang menguji kualitas imannya. Ia hendak mengangkat hidupnya, hendak memberkati dan menyatakan perkara-perkara yang lebih besar. Kalau hidup kita datar-datar saja dan relatif aman, maka kualitas iman kita tidak akan tampak teruji. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sendiri merasa pencobaan terus saja ada di dalam hidup ini. Rasanya gak pernah tenang. Tetapi setelah saya merenungkan bahwa janji Tuhan memberikan pencobaan tidak untuk melemahkan kekuatan kita, saya mulai merasa tenang dan saya mulai menyerahkan segala kekhawatiran saya di dalam doa saya. Saya mulai katakan dengan bibir saya bahwa pencobaan boleh datang dalam hidup saya, tetapi yang terpenting, iman jangan pergi dari hidup saya. Karena imanlah kita sanggup melawan pencobaan si iblis, dan karena imanlah kita sanggup bertahan di dalam pencobaan yang Tuhan juga berikan. Ingat, pencobaan datang dari si iblis hanya untuk menjatuhkan, tetapi pencobaan yang datang dari Tuhan justru membuat kita naik dan semakin kuat di dalam iman. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu berkata pencobaan yang kami alami ada pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami. Kami percaya itu Tuhan,
Dan kami percaya juga bahwa Tuhan memberikan kami kesanggupan untuk menghadapi setiap tantangan, setiap masalah, setiap penderitaan, bahkan apapun yang kami hadapi, kami percaya ada pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu pagi hari ini. Tak lupa juga pagi hari ini kami memohon berkat Tuhan menyertai kehidupan kami dari pagi sampai malam nanti. Tuhan memberkati setiap langkah kami, menuntun kami kemana tempat kami harus melangkah, dan Tuhan memberkati setiap apa yang kami usahakan dibuat berhasil. Kami terima berkat Tuhan secara jasmani, secara rohani, secara keseluruhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.